Halo, selamat malam Sobat Langit Musik, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Senang rasanya gue Rizal bisa ketemu kalian lagi Sobat Langit Musik di program Jebol atau Julitin Sepak Bola episode 3 kali ini. Ya ini karena pertemuan pertama Jebol di Ramadan ya, jadi gue ingin mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua dan juga selamat berbuka puasa buat yang merayakan, buat melaksanakan ibadah puasa. So, sebenarnya bola-bola pun lagi libur ya, liga-liga lagi pada libur. Jadi liga domestik nggak jalan, liga Inggris, liga Spanyol, liga Jerman lagi pada libur semuanya. Tapi jangan khawatir karena tetap ada pembahasan menarik di antara lain seperti hasil kualifikasi Euro 2024, lalu ada penampilan dari kapten-kapten baru di timnas tersebut. Selanjutnya ada rumor soal Lionel Messi yang nggak perpanjang kontrak. Selanjutnya ada Liga Inggris yang persiapan untuk memasuki pekan ke-28 serta gejolak soal Piala Dunia U20 yang makin kesini rasanya informasinya makin banyak informasi liar yang beredar ya. So, nggak perlu lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama soal hasil kualifikasi Euro 2024 beserta penampilan kapten-kapten barunya. Tandingan pertama yang akan gue bahas tentunya langsung aja dari timnas Inggris. Yang mana timnas Inggris tampil sebenarnya kurang meyakinkan, kalau gue bilang nggak terlalu meyakinkan, tapi mereka berhasil menang di dua pertandingan beruntun. Di mana di dua match tersebut Inggris berhasil menang menghadapi Italia, lalu selanjutnya Inggris juga berhasil menang mengalahkan Ukraina, yang mana dua hasil tersebut merupakan hasil yang sangat positif ya sebenarnya ya. Hasil yang sangat positif karena Inggris ini memulai dua match pertama dengan 6 poin jadinya. Ini sebuah keunggulan karena di fase grupnya ini lawan-lawan yang ada di grup Inggris ini notabene di bawah levelnya mereka semua kalau gue bilang. Karena yang mungkin memberatkan bagi mereka ya Italia. Italia itu satu-satunya tim yang mungkin akan merepotkan tapi nyatanya udah berhasil diatasi oleh Inggris di match pertama. So, jadi ini sebuah modal bagus banget buat Inggris yang mana Inggris bisa berfokus lagi untuk bisa mengasih caps ke pemain-pemain yang emang sebenarnya layak. Karena gue cukup kecewa juga sama pemilihan squad Inggris kemarin ya. Karena kalau lu lihat itu di beberapa line up, di beberapa pemilihan pemain, itu kalau lu lihat ada nama Calvin Phillips, yang mana Calvin Phillips itu sebenarnya musim ini kalau dibilang mainnya cuma 56 menit. Itu rata-rata nilai yang sangat-sangat rendah lah buat dibandingin pemain-pemain lain. Dan ini jawab pertanyaannya jadi makin banyak. Sebenarnya Southgate ini milih pemain berdasarkan suka nggak suka atau berdasarkan performanya bersama tim. Karena itu yang nggak gue lihat. Karena ada banyak pemain yang lagi perform bersama timnya, tapi justru nggak dilirik sama si Southgate. Yang mana Southgate lebih memilih pemain-pemain seperti Calvin Phillips. Abis itu Harry Maguire juga menit bermainnya minim, tapi tetap dimainin juga sama si Gareth Southgate. Jadi itu timbul pertanyaan. Tapi yang terpenting kan 6 poin. Yang mana sebenarnya itu penampilan terbagusnya gue bilang ada dari Harry Kane dan juga ada dari Bukayo Saka. Kalau dari lini belakang masih agak deg-degan lah lu gue ngeliat Inggris itu karena masih sangat-sangat riskan. Banyak peluang yang dari Italia sebenarnya Italia dapat bikin peluang, tapi beruntung di babak kedua itu banyak peluang dari Italia nggak bisa dikonversi karena lini depan Italia juga sebenarnya tumpul juga kan. Dan masalah Italia itu seringkali soal mencetak gol. Jadi itu bisa diatasi oleh timnas Inggris. Tapi dari dua kemenangan itu yang mencuri perhatian dari media jelas penampilan dari Harry Kane. Yang mana Harry Kane di pertandingan lawan Italia itu mencatatkan rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris. Dan gak cuma di situ, dia juga kemarin nambah pundi-pundi gol ketika melawan Ukraina. Total udah 55 gol dia cetak bersama Inggris. Dan gue senang banget karena gue termasuk orang yang ngikutin Harry Kane dari hari pertama dia. Dari hari pertama dia main di timnas Inggris versus Lituania kalau gak salah ya. Lituania dia langsung golin, habis itu sekarang dia akhirnya memecahkan rekor Wayne Rooney sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris, sebuah pencapaian yang luar biasa dari Harry Kane. Dan kalau gue lihat dia masih ngejar terus nih, karena ini gue yakin pundi-pundi golnya akan masih terus bertambah, bahkan nyentuh angka 60 atau 70 gol masih sangat-sangat mungkin dengan usia Harry Kane yang sebenarnya udah nggak muda-muda banget, tapi dengan usia ada yang udah masih segini dan masih ada prospek di Euro, setelah itu masih ada prospek di Piala Dunia. Gue rasa masih banyak peluang buat dia untuk memecahkan rekor dan juga memantapkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris. Jadi buat Harry Kane, congrats dan semoga dia memikirkan kalau karir itu apa cuma ngejar pundi-pundi gol doang, ngejar rekor pribadi doang untuk jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa, atau lu mau nyari trofi. Karena gue lihat dia nggak punya hal itu dalam diri dia, karakter dia mungkin karakter orang beda-beda ya. Karena gue ngeliat ada tipe kayak Harry Kane juga
Dia kayaknya nyaman-nyaman aja kalau harus nggak juara Premier League sama sekali, tanpa trofi sama sekali bersama Spurs, asal bisa dapat rekor, memecahkan rekor sebagai pencetak gol sepanjang masa Spurs, itu juga akan dia udah dipecahin malah ya kalau sama Spurs. Abis itu mengejar rekor gol terbanyak di Premier League sepanjang sejarah untuk ngejar rekor Alan Shearer yang menurut gue masih sangat terbuka. Dan juga kalau buat Harry Kane sendiri, sebenarnya kan dia musim lalu udah hampir kalau soal berbicara soal pindah udah hampir banget. Dia udah nggak ikut latihan, abis itu udah ngasih kode-kode pengen cabut, dan itu udah dilirik sama Manchester City. Tapi ternyata dia memilih untuk bertahan, dan gitu aja siklusnya. Nanti moralnya naik, akhirnya bertahan, abis itu nggak juara, ngambek lagi, pengen juara, tapi akhirnya ganti pelatih, moralnya balik lagi, baik lagi, akhirnya di Spurs. Gitu-gitu aja terus siklusnya. Jadi mungkin ini make or break season buat Harry Kane. Kalau dia emang serius mau ngejar trofi ya dia harus pindah akhir musim ini. Tapi kalau dia ingin ngejar trofi pribadi doang ya Spurs tempatnya dia. Toh di Spurs dia juga udah dihadapi oleh prospek jadi living legend ya. Bahkan udah legend bahkan sekarang karena udah mencetak gol terbanyak bagi Spurs. Jadi ya this is Harry Kane. Dengan segala respect ya gue harus hormati semua keputusan dia karena karakter pemain beda-beda. Lu nggak bisa samain pemain A dengan pemain B. Dia ngejar objektif apa yang dia kejar lu nggak bisa samain. Dan kalau untuk Harry Kane gua rasa dia emang ngejar rekor pribadi doang, nggak ngejar rekor trofi dan sebagainya. Jadi ya kita nikmatin aja dia di Spurs selama-lamanya mungkin. Dan kalau bahas soal Inggris dari match kemarin nggak cuma Inggris doang yang menarik untuk dibahas karena ada satu orang yang mencuri perhatian juga dari media-media bahkan dari para kritikus bola juga ya, yaitu soal Mudryk. Mudryk yang dibeli dengan harga 100 juta pounds, bahkan bisa dibilang salah satu pemain termahal ya. Salah satu pemain termahal di Liga Inggris. Tapi nyatanya dia belum bisa nunjukin apa-apa gitu. Gue mulai khawatir sama permainan dia. Karena yang gue lihat, dia nggak layak dapat harga 100 juta pounds tersebut dengan price tag sebegitu mahalnya. Tapi dengan form seperti itu, gue timbul pertanyaan jujur. Karena dia kelihatan kayak bukan pemain yang udah siap main di liga yang top level. Gue nggak ngeliat itu jujur aja. Dan juga dari segi mentalitas dia kayaknya agak terganggu juga. Dan juga soal psikologis di mana dia di sosial media beberapa kali menonaktifkan akun sosial medianya ya seperti Instagramnya itu dinonaktifkan karena kayaknya dia tekanannya udah mulai dapat ke dia. Soal embel-embel harga 100 juta pounds itu udah mulai kena di dia. Istilahnya kena mental lah untuk Mudryk ini karena lu datang dengan harga 100 juta pounds, status lu sebagai winger, salah satu winger prospek potensial banget. Ya orang ngarepin lu untuk bisa mencetak gol dan juga mencetak assist sebanyak-banyaknya. Walaupun dia di debut sempat apa ya istilah harapan palsu bagi gue. Karena di debut dia lawan Liverpool di Anfield itu di bulan Februari lalu, permainannya meyakinkan gue bilang. Ngeri, gue pas lihat dia masuk tuh mainnya serem banget. Dribble-nya bagus, keputusannya bagus. Terus juga kayaknya yang cuma kurang soal mencetak golnya aja gitu. Gue rasa golnya bakal datang aja. Tapi ternyata di match setelahnya dicoba lawan Fulham di kandang, cuma satu babak doang masuk ke babak kedua langsung diganti. Nggak cuma langsung babak kedua, tapi di turun minum itu langsung diganti. Dan gue rasa ini ada sangkut pautnya memang sama treatment dari Graham Potter yang soal nge-treat pemain-pemain asing tuh mulai dipertanyakan belakangan ini ya. Tapi kalau soal Mudryk dari segi kualitas individunya gue mulai meragukan itu karena ini pemain masih mentah banget. Dari yang katanya skillful tapi gue nggak ngeliat itu. Katanya juga speednya bagus. Cuma kelihatan di match perdana doang. Tapi abis itu makin kesini udah mulai hilang gitu. Bahkan kemarin juga salah satu penampilan paling buruk ya di skuad Ukraina ketika lawan Inggris tuh datangnya dari Mudryk bahkan. Jadi itu jadi buah bibir lah di media. Dan gue rasa di musim ini dia udah nggak bisa nunjukin apa-apa lagi. Jujur gue nggak ngeliat dia bisa ngasih impact apa-apa lagi. Walaupun Chelsea masih berjuang di dua kompetisi ya, di Liga Inggris dan di Liga Champions. Tapi kalau gue lihat kayaknya dia nggak bisa berbuat banyak juga karena Graham Potter jelas dengan komposisi squad yang udah sepadat tim Chelsea itu gue rasa kompetitifnya abis itu persaingan untuk meraih suatu posisi itu ketat banget. Dan Mudryk ini harus hati-hati dan juga ini jadi dilema sebenarnya buat seorang pelatih karena lu juga nggak mau gengsi sebenarnya. Ada pemain 100 juta di tim lu, nggak mungkin setiap pertandingan dicadangin dong. Lu pengen dia ngasih impact, lu pengen dia ngasih kontribusi berupa gol, berupa assist, tapi kalau nyata pemain ini nggak bisa ngasih apa-apa ya apa boleh buat. Ini juga keputusan berat dari seorang Graham Potter untuk yang harus dipecahkan kombinasi-kombinasi yang harus dilakukan seperti apa sih yang cocoknya untuk formasi yang dipakai untuk Chelsea bersama Mudryk ini itu yang harus dijawab. Tapi kalau soal di musim depan dan musim-musim sebelumnya who knows, siapa tahu dia bisa berubah
Karena gue lihat hal sedemikian ini pernah terjadi juga. Soalnya ke si Vinicius Junior itu di musim pertama dan musim keduanya banyak yang meragukan ya, walaupun harganya nggak 100 juta. Itu harus kita sepakati dulu, harganya nggak 100 juta. Harganya separohnya lah, 40 sampai 50 waktu itu Vinicius dibeli sama Real Madrid. Tapi kalau Vinicius jelas prospeknya itu dan progresnya jelas. Tiap musim dia selalu naik. Dari jumlah golnya selalu meningkat tiap musimnya, dan bahkan musim lalu akhirnya nyampe 2 digit ya golnya, dan sekarang musim ini juga kayaknya di track yang sama untuk meraih 2 digit gol tersebut. Jadi untuk Vinicius itu jadi benchmark sebenarnya bagi Mudryk. Kalau lu masih bisa berkembang, lu masih bisa unlock skill yang lu punya, dan lu masih bisa ngelakuin, dan potensi lu masih bisa berkembang banget. Langit batasannya lah. Kalau apalagi lu udah pemain yang highly rated, tapi jangan lupa juga Mudryk itu baru rajin ngegolin di musim ini loh. Di musim-musim sebelumnya dia nggak banyak ngegolin, cuma 1 atau 2 gol bahkan. Tapi di musim ini dia berhasil mencetak gol sekitar 6 sampai 7 lah di Shakhtar Donetsk. Lagi-lagi itu juga di Shakhtar Donetsk, dan kompetitif di liganya nggak seketat liga-liga lain menurut gue. Jadi ini yang harus diperhatiin juga sama Chelsea. Tapi buat fans Chelsea sabar aja. Mungkin kata-kata yang paling tepat untuk fans Chelsea musim ini nggak ada selain sabar, karena musim ini udah jadi musim yang berat buat kalian. Ditambah banyak pemain baru yang harus adaptasi ulang, dan itu jadi tantangan banget. Tapi soal Mudryk begitu aja. Tapi gue balik lagi ke timnas Inggris, karena Chelsea juga termasuk tim yang paling banyak nyumbang pemain ke timnas Inggris ya. Di sana ada Reece James, abis itu sebenarnya ada Mason Mount walaupun dipulangin lagi, dan masih ada Chilwell. Dan gue bilang Chilwell dan James ini sebenarnya kombinasi terbaik untuk wingback timnas Inggris. Tapi untuk komposisi sekarang yang dicoba di 2 match kemarin sebenarnya Walker dan Shaw ya. Tapi Shaw kena kartu merah lawan Italia, salah satu penampilan yang buruk juga dari Shaw. Tadi di awal gue udah bilang penampilan lini belakang Inggris agak mengkhawatirkan lawan Italia, dan sangat-sangat ceroboh kalau gue bilang. Dan terbukti Luke Shaw menerima kartu merah di pertandingan itu. Jadi untuk komposisi sebenarnya ini kalau bisa gue bilang Southgate ini punya masalah, tapi masalah yang positif, yang mana dia punya wingbacknya pelapisnya juga sama-sama kuat gitu. Kalau di kanan dia punya back kanannya Reece James dan cadangannya Kyle Walker, bahkan punya Trippier juga kan. Jadi sangat-sangat padat. Dan kalau untuk di kirinya dia punya Shaw dan cadangannya Chilwell. Dan gue rasa kalau dia dikombinasikan di otak-atik gitu, istilahnya di otak-atik dikit, kanannya dipakai siapa, katakanlah Trippier, habis itu di kirinya dicoba Chilwell, levelnya nggak akan terlalu drop banget timnas Inggris. Dan juga fleksibilitas ini kan juga salah satu kekuatan timnas Inggrisnya Gareth Southgate ya, di mana dia bisa menggunakan taktik 3-4-3, 3-4-1-2, 4-3-3 bahkan di setiap pertandingannya, dan itu sangat-sangat dinamis. Jadi gue rasa bisa sangat disesuaikan, apalagi lawan-lawan di liganya ini lawan-lawan yang semuanya bisa dikalahkan oleh timnas Inggris. Jadi gue ngeliat ada prospek mereka bisa keluar dari grup ini menjadi juara grup, dan juga bahkan gak cuma jadi juara grup doang. Gue juga ngeliat ada prospek mereka menjadi juara di Euro 2024. Karena ada begitu banyak pemain yang di 2024 nanti akan nyampe ke peaknya gitu, di usia prime-nya, kayak seperti Saka, habis itu banyak lagi pemain seperti Rice. Gue rasa ini bisa jadi masa depannya Inggris cerah banget kalau gue bilang. Untuk 2024, 2026, bahkan untuk dekade ini gue rasa Inggris layak diperhitungkan untuk menjadi juara. Ada Bellingham juga bahkan, dan Phil Foden ya. Jadi untuk masalah prospek, gue rasa tim yang paling siap selain Inggris ya paling Prancis. Tapi kalau Inggris bener-bener senang banget lah ngelihat komposisi pemain-pemain mudanya, dan gue yakin ini masih akan terus berkembang terus squad Inggris yang ada. Dan beralih dari Inggris, gue tadi udah nyinggung juga soal Prancis ya. Prancis juga berhasil meraih kemenangan yang cukup meyakinkan lawan Belanda. Bahkan bukan cuma cukup meyakinkan, kayak kelihatan pertandingan beda kelas gitu ya. Belanda lawan Prancis kemarin, di mana Belanda main di bawah kualitas mereka, tapi masih respect buat Prancis yang berhasil menghukum Belanda sedemikian rupa, dan kemarin juga berhasil menang lawan Irlandia dengan skor tipis saja 1-0. Tapi lagi-lagi ini sebuah modal positif, mereka nggak kebobolan gitu. Dimana kenapa gue bilang itu modal positif mereka nggak kebobolan, karena harus diingat juga komposisi lini belakang Prancis ini lagi dalam mode transisi menuju regenerasi ke pemain-pemain yang lebih muda. Dan gue rasa pemain-pemainnya pada delivered, seperti duet barunya ya, Upamecano dan Konate dicoba. Bahkan kalau di Prancis bisa dibilang baru, tapi kalau di level klub kan mereka udah sering main bareng dulunya di RB Leipzig. Dan ini udah kombinasi yang chemistry-nya udah dapat kalau gue bilang, dan di kiri kanannya juga udah mulai ada saingan lah ya. Nggak cuma itu doang yang kita lihat di fullback-nya timnas Prancis, tapi bisa dicoba, siapapun itu bisa dicoba, karena
ada Kamavinga juga yang bisa dicoba di left back ya, di back kiri sebenarnya. Jadi skuad Prancis ini bener-bener udah bahaya juga. Kenapa gue bilang Inggris dan Prancis ini skuad paling bahaya buat dekade ini? Ya karena gue lihat ada mentalitasnya kuat banget Prancis ini, dan juga pemain mudanya juga seperti Tchouaméni, Kamavinga, bahkan di depannya juga jangan mulu ada Mbappe juga, itu jangan dilupain. Itu jadi momok menakutkan lah buat tim siapapun. Bahkan kemarin ketika lawan Belanda, gua rasa Belanda nggak punya jawaban gitu atas permainan yang dimainkan oleh Prancis. Dimana di situ Prancis, Mbappe-nya gua nggak ngerti gimana cara meredam dia, itu mainnya sangat-sangat eksplosif. Penampilan perdana dia sebagai kapten dan dia cukup delivered, dan gua bilang cukup layak dia menjadi kapten timnas Prancis di tengah kondisi sekarang timnas Prancis komposisi pemainnya seperti ini. Ya gua rasa bisa dibilang Mbappe udah bukan pemain junior lagi, dia udah senior, dia udah bertransformasi menjadi pemain yang udah sanggup ngeraih juara Piala Dunia. Udah abis itu bawa ke final musim lalu ya di Piala Dunia 2022 udah, walaupun gak juara tapi itu salah satu penampilan paling fenomenal kalau gue lihat dalam level individu ya. Itu Mbappe bener-bener kerja on his own, kerja dia sendiri, dia bisa membalikkan keadaan. Itu gila banget menurut gue, dan kita masih dihadapkan oleh prospek 10 tahun ke depan kita bakal ngeliat Mbappe terus. Gue sih akan menikmati ini banget. Jadi nggak masalah Messi sama Ronaldo dikit lagi udah mau tamat, asal ada Mbappe gue rasa gue akan tetap terhibur lah ngeliat penampilan dia, karena he's a joy to watch. Dan gue senang banget kalau ngeliat dia main di timnas Prancis ya, karena itu ada momen-momen yang nggak bisa ditebak dari dia. Dan ini pemain yang sangat-sangat komplit, dan gue bilang Prancis dan Inggris kandidat terkuat untuk jadi juara di Euro 2024, walaupun masih agak jauh ya, masih tahun depan, tapi persiapannya udah kelihatan dari sekarang. Jadi gue menjagokan dua tim ini. Terus tadi udah Prancis udah, dan mereka juga di grup sebenarnya nggak ada lawan yang cukup merepotkan bagi mereka lah. Jadi gue rasa bisa keluar dari sini dengan mudah. Berbeda dengan lawannya nih. Lawannya kemarin Belanda. Belanda ketika lawan Prancis juga mainnya buruk banget, tapi kemarin berhasil menang lawan Gibraltar dengan skor 3-0. Tapi kalau lu ngeliat skornya doang, mungkin lu ngeliat ini sebagai skor yang bagus gitu, penampilannya bagus banget. Tapi kalau lu nonton matchnya, jelas bukan permainan paling bagus dari Belanda. Walaupun mereka dominasinya abis-abisan, dominasi total dari Belanda, total shoot hampir 40-50 kali bahkan ya, shootnya ke gawang Gibraltar. Itu udah termasuk yang on target maupun yang off target. Tapi yang diciptakan golnya cuma 3. Jelas itu sebuah pertanyaan, karena ini harus diperhatikan juga, karena Belanda dari Euro 2021 dan juga Piala Dunia kemarin gue lihat ada masalah dari soal kontribusi lini depannya untuk mencetak gol, dimana mereka kalau menang tuh rata-rata skor tipis dong di Piala Dunia lalu ya. Skornya menang 1-0, 2-0, abis itu begitu terus. Dan gue rasa ini jadi sinyal bahaya juga kalau mereka nggak bisa mengkonversi peluang-peluang yang udah mereka buat. Sebenarnya mereka kalau bikin peluang tuh selalu bisa. Dengan permainan mereka sebenarnya kalau pas Piala Dunia pakai 3 back ya, tapi kalau kemarin gue lihat sih di 2 match itu mencoba juga dengan kombinasi 4 backnya, dan itu cukup berhasil. Mereka tetap bisa bikin peluang, tapi ada masalah dalam soal penyelesaian akhir, dan itu harus diperhatikan juga. Karena untuk bersaing di level turnamen knockout nantinya nggak cuma soal bertahan doang yang harus lu pertahanin, tapi lu juga harus bisa mencetak gol. Terbukti Belanda kalau lu mainnya bertahan doang, kalau katakanlah ke bawah sampai adu penalti kan nggak ada jaminan lu bakal menang juga. Terbukti di Piala Dunia juga tersingkirnya dari babak adu penalti kan. Jadi itu yang harus diperhatiin juga sama Belanda, di mana mentalitas untuk kill the game yang harus diperhatikan. Karena kalau dari lini belakang udah fine lah, kombinasi Van Dijk Ake ini kombinasi yang layak dipertahankan. Bahkan bisa dikombinasikan dengan Timber juga kalau mau main 3 back, abis itu tambah De Ligt. Jadi gue rasa prospeknya masih ada, tapi kalau asalkan mereka bisa menambal masalah-masalah dari soal mencetak gol ini, gue rasa mereka bisa diperhitungkan juga buat untuk 2024. Tapi sekian aja kalau dari Belanda. Kalau dari match lain, ada dari Portugal. Ini bisa dibilang penampilan paling fenomenal lah di dalam 2 match ini. Dalam internasional break kali ini paling bagus mainnya itu Portugal. Walaupun ini penampilan perdana dari sang manajer baru ya, Martinez bersama timnas Portugal, tapi dilihat dari segi lawan juga sebenarnya levelnya sangat-sangat jauh di bawah mereka. Levelnya jauh banget. Liechtenstein habis itu sama Luxembourg itu kan levelnya jauh banget lah. Ini cuma bisa jadi lumbung gol doang bagi tim-tim lain juga. Jadi nggak ada yang spesial sebenarnya. Mungkin yang spesial adalah bagi para fans Ronaldo, di mana fans Ronaldo ini kembali dimanjakan dengan brace dari Ronaldo dalam 2 match tersebut. Lawan Luxembourg dia nyetak 2 gol, dan juga lawan Liechtenstein nyetak 2 gol juga. Jadi itu benar-benar bikin gue salut juga sebenarnya. Di usia dia yang udah nggak muda lagi,
bahkan udah menjelang pensiun sebenarnya usia begini, biasanya usia 38, tapi dia bisa main di top level kayak gini. Walaupun pasti banyak yang nggak setuju juga sama gue kalau dibilang top level, karena level dia sebenarnya udah drop. Tapi kalau soal urusan mencetak gol di dua match kemarin lawan Luxembourg dan Liechtenstein, gue lihat dia masih punya tajinya dan bisa digunakan sebagai squad player lah. Nggak cuma tuntutannya nggak cuma jadi starting doang tiap pekannya, karena harus disesuaikan juga dari segi umur. Tapi kalau lu punya squad player yang rela main di bangku cadangan dengan kaliber seperti Ronaldo, gua rasa itu bahaya banget dan itu bisa menguntungkan bagi timnas Portugal punya pemain dengan mentalitas dan juga insting stadium Ronaldo dalam urusan mencetak gol. Jadi ini kalau soal dibandingin sama Messi udah nggak bisa lah ya, karena Messi udah namatin sepak bola istilahnya. Tapi kalau dari Ronaldo bisa nyetak gol lagi di level timnas, kan setidaknya menambah pundi-pundi gol dia di bersama timnas. Karena di level internasional nggak banyak pemain yang bisa nyetak gol sebanyak dia, nyetak penampilan sebanyak dia juga nggak banyak. Jadi itu harus lu apresiasi juga lah dari seorang Cristiano Ronaldo ini. Dan dari match selanjutnya ada Spanyol. Spanyol juga menang 2-0, 3-0 ya. 3-0, tapi bukan penampilan yang paling meyakinkan juga gue bilang. Ada banyak masalah juga. Beruntung mereka diselamatkan oleh kipernya Kepa Arrizabalaga, karena bukan soal lawannya yang jelek, lawannya juga bagus Norway. Bahkan itu nggak ada Haaland loh. Tapi mereka tetap bisa kecolongan beberapa peluang, itu jadi sinyal bahaya juga. Tapi positifnya ini Spanyol dengan pelatih barunya jelas Spanyol mencoba beberapa nama muda ya, seperti Balde dicoba di sana walaupun udah pernah dicoba sebelumnya. Tapi gue rasa ini komposisi yang layak dicoba seterusnya lah. Karena sentimen terhadap pemain-pemain senior udah mulai seharusnya dicoba ditinggalkan ya dari Spanyol. Karena lu juga punya komposisi pemain muda yang gak kalah kok. Bahkan udah pada siap juga gue bilang untuk main di level tertinggi. Seperti Balde, terus ada Gavi, terus ada Pedri juga kalau dia udah fit. Jadi untuk Spanyol sebenarnya untuk masa depan masih cerah-cerah aja. Tapi yang gak cerah mungkin lini depannya. Karena untuk lini depannya kemarin cetak gol sih striker, Joselu ya. Tapi harus diperhatiin juga umurnya ini udah 32 dan gue rasa nggak ada yang spesial banget dari penampilan dia. Wait, gue minum dulu. Oke, soal Joselu, dia sebenarnya nggak spesial banget. Usia dia udah 32 tahun. Dan kalau gue bilang penampilan dia kemarin juga sebagai pemain pengganti sebenarnya instant impact kalau gue bilang. Karena dia langsung nyetak 2 gol dan golnya itu benar-benar tipikal gol striker banget ya. Dia selalu aktif di kotak itu dan bisa menyelesaikan peluang yang udah dibangun. Itu yang dibutuhkan oleh timnas Spanyol. Tapi apakah bisa menjadi solusi untuk jangka panjang? Gue nggak yakin, karena udah terlalu sering lah Spanyol kayak gini. Ada Iago Aspas udah pernah dicoba di ujung tombak, habis itu Gerard Moreno dan juga Rodrigo, dan gue rasa semuanya belum delivered. Jadi ini jadi pertanyaan lah buat Spanyol. Jadi pertanyaan buat Spanyol karena bisa nggak di kompetisi tertinggi nantinya, bukan cuma di babak kualifikasi kayak gini doang ya, tapi di Euronya atau bahkan di Piala Dunianya, bisa nggak striker deliver penampilan kayak begitu? Bisa nggak golin lagi? Karena dalam kompetisi-kompetisi besar sebelumnya itu jadi masalah buat timnas Spanyol. Mereka bisa dominasi pertandingan, mereka bisa ciptain peluang, tapi masalahnya nggak ada yang bisa nyelesain peluang tersebut. Jadi itu sebuah pertanyaan besar untuk striker di timnas Spanyol ini. Jadi kalau untuk Joselu sebagai squad player oke. Tapi nggak lupa juga Gerard Moreno pun juga oke buat squad player. Jadi ada banyak masalah juga dari soal khususnya lini depan dari timnas Spanyol, yang kalau mereka bisa sortir masalah tersebut, seharusnya bisa menjadi kuda hitam juga untuk 2024. Gue nggak salah untuk bilang dia kuda hitam, karena kalau dari segi level tim-tim lain selain Spanyol juga berkembangnya pesat banget. Jadi untuk Spanyol mungkin kalau buat juara sebuah keajaiban lah, bukan sekedar keajaiban, tapi layak untuk diperhitungkan. At least 4 besar lah. 4 besar masih layak Spanyol. Selanjutnya dari Spanyol udah, dari Italia. Italia juga nggak beda masalahnya dari soal strikernya. Karena strikernya ini striker naturalisasi. Mirip-mirip kayak kasus di sini ya, banyak pemain naturalisasinya. Tapi kalau untuk Italia ini dia berhasil naturalisasi pemain yang tepat menurut gue. Seorang striker, usia juga dibilang relatif muda, yaitu Retegui. Dimana dia naturalisasi dari timnas Argentina sebelumnya. Karena dia lahir di Argentina juga, dan akhirnya dia memilih Italia sebagai timnas dia sekarang, dan dia nyetak di 2 match berturut-turut lawan Inggris dan lawan Malta kemarin. Dan gue lihat dari penampilannya cukup fine lah. Dia bisa heading, kemarin gol dari heading itu sebuah aspek yang bagus dari seorang striker ya. Apabila lu bisa menyelesaikan peluang lewat heading lu,
Dan juga dari soal positioning itu juga harus diperhatikan. Dia penempatannya di 2 match terakhir ini, gue bilang tepat penempatan dia, dan juga itu yang dibutuhkan oleh timnas Italia. Seorang striker yang mobile dan juga bisa menyelesaikan peluang. Karena udah terlalu lama lah timnas Italia ini nggak punya striker yang high profile, dan sekarang kok nggak ada juga striker yang high profile dari timnas Italia. Tapi kalau soal Retegui bisa menjawab itu, gue harap bisa. Karena kalau soal high profile, striker Italia siapa sih? Mainnya di tim-tim macam Leeds, di West Ham. Jadi itu jadi pertanyaan besar juga, gimana mereka ini di liganya ini mereka nih bikin apa gitu. Gimana bisa nggak ada talenta-talenta baru yang bermain di posisi striker. Sebenarnya kalau dari kiper mereka fine, udah ada Donnarumma yang bisa jadi penerus jangka panjang. Habis itu dari lini belakang beberapa pemain juga fine lah. Ada beberapa yang layak dicoba untuk terus-menerus. Di lini tengah juga ada Tonali. Dan juga untuk lini depan ini justru jadi masalah karena nggak ada penerusnya. Bahkan kalau bilang relatif muda, Gnonto. Tapi Gnonto juga levelnya sangat-sangat mengkhawatirkan lah untuk lu coba di kompetisi internasional. Karena Gnonto ini main di Leeds, dan kalau lu lihat mainnya di Leeds pun juga sangat-sangat nggak meyakinkan. Jadi di Italia masih banyak banget PR. Walaupun mereka nantinya datang ke Euro 2024 ini dengan status juara bertahan, tapi itu nggak ada jaminan mereka bisa mempertahankan gelar tersebut karena seperti gue bilang masalah mereka ini sangat besar, sangat-sangat fundamental. Bahkan di Piala Dunia pun mereka nggak ikut berpartisipasi karena tergugur di babak kualifikasi ya. Jadi buat Italia ini masih banyak banget PR lah. Tapi gue rasa kalau mereka bisa mensortir masalah ini dan Retegui bisa perform begini terus, gue rasa layak diperhitungkan juga Italia. Jadi gue rasa tim-tim yang kita bahas tadi seperti Inggris, Prancis, Portugal, Spanyol, dan Italia semuanya berpeluang besar untuk meraih juara juga ya sebenarnya. Tapi kalau soal kandidat terfavorit menurut gue tetap Inggris dan Prancis buat 2024. Dan itu juga tahun panas juga 2024, hati-hati. Jadi buat konklusinya di liga di jeda internasional kemarin nggak ada hasil yang mengejutkan banget. Bahkan mungkin yang mengejutkan Brazil ya. Brazil itu di babak friendly match lawan Maroko itu menelan kekalahan lewat dua gol dari Maroko. Jadi gua rasa ternyata ini Maroko ini bukan cuma one season wonder doang, bukan cuma tim mengejutkan di Piala Dunia doang, tapi gua lihat dia punya potensi untuk terus melakukan kejutan-kejutan seperti ini karena permainannya atraktif, mereka berani megang bola sebenarnya, dan juga mereka punya lini belakang yang cukup solid. Jadi itu kombinasi tim yang menakutkan juga, dan gua setuju kalau mereka dibilang giant team killer karena itu yang sudah mereka lakukan sejauh ini. So gitu aja dari jeda internasional. Hasil mengejutkan mungkin cuma dari Maroko dan Brazil, tapi sisanya nggak ada yang mengejutkan banget karena walaupun ada beberapa tim yang terguling di babak kemarin, tapi gue rasa di fase grup yang ada semuanya masih berpeluang untuk lolos, bahkan sangat besar untuk lolos. Jadi begitu aja untuk pembahasan soal timnas ya. Kita bergeser ke pembahasan soal Lionel Messi yang nggak afdol rasanya kalau nggak kita omongin soal kembalinya dia ke Barcelona ini bakal terjadi apa enggak sih. Gue rasa ini yang harus diperhatikan. Gue sangat-sangat nggak suka apabila ada kondisi sentimental yang terlalu gede kayak gini loh. Karena kenapa gue bilang sentimental? Karena ini udah pernah terjadi ke MU. Contoh paling deket dan contoh paling relevan tuh MU. Ketika mereka memulangkan Cristiano Ronaldo ke United, tapi ternyata nggak sesuai rencana mereka. Bahkan Ronaldonya juga ngerasa kayaknya ada yang salah gitu dengan United, dan United itu juga ngerasa ada yang salah dengan Ronaldo. Jadi keadaan dua kutub yang dipertemukan kembali ini justru membawa petaka buruk. Dan gue lihat Barcelona ini kan tim yang lagi membangun ulang ya, rebuilding mereka juga udah mulai berjalan. Bahkan banyak nama-nama baru di Barcelona yang menurut gue cukup kualitas juga permainannya. Tapi apabila lu memulangkan Lionel Messi, pemain sekaliber Lionel Messi, dan juga dengan lu nggak bisa bohong lah, dia unsurnya sangat-sangat diasosiasikan dengan Barcelona, identik banget Barcelona dengan dia. Dengan kepulangan dia ini, gue bilang akan mengganggu stabilitas tim. Jujur gue bilang akan mengganggu stabilitas tim. Gimana pun sejago apapun Lionel Messi, tapi kalau lu bermain lagi di tim yang udah lagi membangun ulang, tiba-tiba ada lagi pemain sebesar Messi ini, itu akan mengganggu sebenarnya. Karena di ruang ganti udah mulai harmonis, bahkan Barcelona juga udah di track yang paling bagus untuk meraih gelar juara ya. Udah gapnya udah 12 poin, udah terlalu jauh. Tapi apabila mereka memulangkan Messi, gue nggak yakin mereka bisa ngulangin prestasi musim ini di musim depan. Kenapa gue bilang begitu? Karena sangat-sangat riskan lah, sangat-sangat bahaya. Apalagi pelatihnya ini Xavi yang punya kedekatan secara personal bahkan dengan Messi. Karena ketika main juga lama main bareng. Jadi gue lihat kalau dia
dipertemukan kembali, gue rasa akan mengganggu banget di ruang ganti Barcelona. Tapi kalau gue bilang prospek kembali, ada kemungkinan dia bakal kembali ke Barcelona karena dari PSG sendiri kemungkinan nggak perpanjang kontrak dia, itu kemungkinan paling besar. Bahkan gue yakin 80% sampai 90% dia nggak akan stay lah di PSG karena kontrak nggak ada pembahasan lebih lanjut. Messi juga nggak membuka peluang untuk diskusi, serta di match terakhir kemarin sebelum jeda internasional, fans PSG sendiri di stadion itu bikin kampanye untuk menyoraki Lionel Messi, dan itu sebuah kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan kalau PSG biasanya udah ngasih fans yang ngasih sinyal begini, biasanya nggak lama lagi pemain itu ada di PSG. Kayak contoh di musim lalu itu Wijnaldum menjadi korban cemooh dari fans PSG, dan setelah itu Wijnaldumnya pergi, dan gua rasa kayaknya ada peluang Messi bakal pergi juga dengan cara di kick seperti ini. Dan gue bilang dengan kedatangan dia ke PSG lagi-lagi menunjukkan PSG ini rencananya nggak terlalu jelas ya. Lu udah mendatangkan Messi dengan prospek main front three-nya Mbappe, Neymar, Messi, tapi ternyata lu nggak bisa deliver juga ke trofi yang diinginkan, yaitu trofi Liga Champions. Ya gue rasa ada yang salah dengan penanganan tim ini, di mana tim ini perekrutannya gue bilang selalu overrated lah. Dimana orang-orang selalu bilang, wih rekrutnya bagus, tim yang kaya raya, jelas kaya raya, tapi kalau perekrutan tanpa diimbangi dengan plan yang jelas, yang ada malah petaka doang yang lu dapetin tiap musimnya. Dan itu terjadi terus-menerus ke PSG selain faktor mental dan keberuntungan yang mereka selalu nggak punya di Liga Champions. Tapi gue lihat dari soal perekrutan pemain juga masalah besar banget buat mereka tiap musimnya. Dan lagi-lagi soal Messi, kalau dia balik ke Barcelona, prediksi gue dia akan sama kayak nasibnya Ronaldo di United. Akan ngerusak ekosistem tim yang udah terbangun, dan Barcelonanya nanti hubungannya malah bukan jadi bagus gitu kesannya Messi dan Ronaldo, tapi malah saling gak suka gitu. Jadi sangat-sangat beresiko lah untuk memulangkan Messi ke Barcelona. Tapi segitu aja dari pembahasan soal Messi, menarik untuk ditunggu kelanjutan nasib dia di PSG gimana, dan kita lihat aja nanti di akhir musim di mana dia akan berlabuh. Apakah ada kejutan lain seperti perpanjangan kontrak atau bahkan ke Liga Arab? Kita kan nggak tahu juga Liga Arab pengen datengin dia untuk melanjutkan rivalitas dia bersama Ronaldo. Jadi itu tetap ada kemungkinan sebenarnya Messi ke Liga Arab. Tapi kalau gue lihat kayaknya dia masih akan main di level tertinggi. Masih main di level tertinggi dalam artian main di UCL lagi. Jadi gue rasa nggak jauh-jauh dari tim-tim UCL lah. Dan paling besar kemungkinan Barcelona untuk memulangkan dia. So that's it dari Lionel Messi. Kita geser ke pembahasan soal Liga Inggris. Di mana Liga Inggris akan dibuka dengan match dari Manchester City versus Liverpool di Sabtu jam 18.30 nanti. Jadi cocok banget buat kalian abis buka puasa langsung ditemenin sama match Liverpool sama City, match big match yang biasanya musim-musim sebelumnya selalu menjadi match penentu gelar juara ya, tapi musim ini Liverpool nggak ikutan juara, nggak ikutan persaingan itu. Tapi gue lihat Liverpool punya peluang untuk menentukan arah juara itu bakal kemana. Karena kalau Liverpool bisa ngalahin City, ini akan membuka jarak Arsenal dengan City ini menjadi 11 poin, dan itu gap yang terlalu jauh gue bilang untuk bisa dikejar. Jadi match ini akan menentukan arah gelar ini hilalnya akan ke arah mana gitu. Dan kalau gue lihat persiapan kedua tim ini agak berbeda ya. Agak berbeda, kenapa gue bilang berbeda? City datang ke Liga Inggris lagi ini dengan kondisi beberapa pemainnya cedera. Bahkan beberapa udah dipastikan absen seperti Phil Foden. Dan Haaland pun cedera, tapi gue nggak yakin dia cedera beneran. Gue rasa ini cuma sebagai bagian dari cywar dari Pep Guardiola untuk menciptakan situasi lawan jadi nebak-nebak gitu. Ini orang main apa enggak? Dan gue lihat dia udah kebaca gitu cara mainnya si Guardiola ini kalau soal cywar. Dan kayaknya Haaland sih bakal main tetap aja lawan Liverpool. Jadi apalagi motivasi dia kan untuk memecahkan rekor top skor Mohamed Salah kan. Dan itu jaraknya udah tipis banget, cuma 4 gol. Masih ada 10 match tersisa dan itu sangat bisa dikejar. Jadi Haaland gue yakin akan main. Dan ini bisa jadi match penentuan gelar juara. Dan dari Liverpool juga, Liverpool udah mulai diperkuat Luis Diaz ya. Walaupun gue gak yakin dia akan langsung main. Tapi kabar buruknya adalah belum diperkuat oleh Thiago. Dan juga Bajcetic cedera sampai akhir musim. Jadi untuk Liverpool skuadnya makin tipis. Tapi that's fine. Karena gue lihat tim ini udah gak punya motivasi untuk ngejar apa-apa lagi. Kalau gue bilang jujur aja, gue sebagai fans Liverpool pun cukup pesimis. Kita masih punya motivasi dan urgensi untuk meraih capaian tertinggi. Karena gue lihat ini pemain-pemain yang udah pada secara mentalitas, secara fisik, dan juga secara mindset udah pada capek. Karena musim lalu ngejar 4 gelar tapi ternyata cuma dapat 2. Dan kelihatannya udah pada capek untuk ngejar hal tersebut lagi dengan intensitas musim lalu yang begitu tinggi. Ya ini terjadi kalau apabila lu nggak punya skuad pelapis yang dan juga investasi yang banyak gitu kepada pemain, karena
pemainnya itu lagi dan juga dicoba lagi tiap musimnya ya pasti burn out juga pemain kan. Dan itu yang terjadi sama Liverpool. Jadi justru kalau gue bilang match ini tetap jadi penentuan, tapi bukan nggak mungkin City juga bakal menang. Tapi prediksi gue Liverpool yang akan menang di Etihad dan memantapkan jalan Arsenal untuk meraih gelar trofi Premier League pertamanya dalam sejak 2004 ya. Udah terlalu lama mereka nunggu gelar ini dan ini peluang paling besar bagi Arsenal untuk meraih juara. Dan untuk City dan Liverpool, prediksi gue Liverpool. Jadi kita tunggu hasilnya nanti di hari Sabtu nanti ya. Dan berlanjut dari soal tadi gue udah nyinggung soal persaingan menuju gelar juara. Karena lanjut setelah City dan Liverpool akan dilanjutkan dengan match antara Arsenal lawan Leeds, yang mana ini seharusnya jadi match yang calculated win lah. Udah pasti menang Arsenal, gue yakin di sini. Karena Leeds juga tim yang sangat buruk apabila main di tandang, apabila tandang di Big Six ya khususnya. Dia sempat menang sih beberapa musim lalu lawan City di kandangnya City. Tapi gue lihat setelah itu dia selalu jadi lumbung gol lah. Walaupun di awal musim lu pasti mengingatkan gue sama match lawan Liverpool, dia menang di Anfield, tapi gue rasa itu nggak akan terulang di match-match lain selain Liverpool itu, karena musim ini kan Liverpool tadi gue bilang lagi ada masalah soal mindset mereka. Tapi kalau soal Arsenal versus Leeds ini, gue yakin Leeds akan jadi lumbung gol lagi bagi Arsenal, dan gue lihat Arsenal akan harap-harap cemas City akan kepleset, dan itu akan dijadikan motivasi bagi mereka untuk terus memperlebar jarak dari City. Karena apabila lu menghadapi City untuk meraih gelar juara, yang lu butuhkan nggak cuma main bagus, tapi lu butuh momentum juga. Dan momentum paling dekat ya gue bilang di April nanti. Di April nanti momentum bagi Arsenal, karena mereka udah nggak main di Europa League, mereka udah tersingkir, otomatis mereka hanya bisa fokus ke Liga Inggris doang. Dan nggak mungkin mereka ninggalin ini selain main kesebelasan terbaik mereka. Dan juga pemain-pemain mereka kesebelasan utamanya bisa fit ya. Gue harap bisa fit terus walaupun udah mulai terganggu. Ada beberapa pemain yang cedera sampai akhir musim, jadi udah dipastikan nggak main lagi. Contohnya seperti Tomiyasu ya. Tomiyasu udah dipastikan cedera sampai akhir musim, dan ini jelas mengganggu lah karena lu hanya tersisa dengan Ben White doang di opsi bek kanan. Dan untungnya blessing in disguise yang mereka lagi-lagi udah nggak main di Eropa, cuma fokus di Liga doang, yang mana mainnya seminggu sekali. Dan gue lihat Arsenal seharusnya bisa keluar dari situasi ini dengan bagus. Kita lihat nantinya gimana perjuangan Arsenal untuk bisa raih poin di Leeds ini, karena sepekan setelah lawan Leeds lagi-lagi ketemunya Liverpool. Jadi gue bilang kenapa di April ini akan menentukan, dan Liverpool akan menentukan arah gelar juara bakal kemana. Gue bilang ini harus jadi must win game bagi Arsenal untuk lawan Leeds, karena datang ke Anfield itu selalu sulit bagi Arsenal. Dan kalau dari kedua tim, kalau kita bandingin Arsenal dan City, kalau dari momentum gue bilang Arsenal. Karena apa gue bilang begitu? Karena City lagi-lagi masih main di Champions League. Bahkan di Champions League lawannya juga berat ya. Lawannya Bayern Munchen, yang mana Bayern Munchen baru ada terjadi pergantian pelatih. Dan gue bilang itu bisa membangkitkan motivasi mereka. Dan pelatih baru Munchen juga Thomas Tuchel kayaknya tahu banget gimana cara untuk ngadepin City. Jadi City jelas fokus mereka akan terbelah. Mereka juga pasti satu mata akan memandang di pertandingan lawan Munchen tersebut. Dan juga satu mata untuk memepet Arsenal pastinya. Dan itu mereka sadar itu pasti akan sangat sulit banget. Jadi untuk Arsenal sebaiknya memanfaatkan momentum ini, karena di musim-musim sebelumnya yang gak dimiliki oleh tim lain ketika menghadapi City adalah momentum. Dan Arsenal sekarang punya itu, gue bilang besar 80% mereka untuk bisa menjadi juara Premier League musim ini. Lanjut dari Arsenal, ada juga match lanjutannya dari United versus Newcastle. Bisa dibilang ini battle untuk meraih top 4 ya, karena Newcastle sama United ini jaraknya juga ternyata tipis. Cuma beda 3 poin. Bahkan kalau Newcastle bisa meraih kemenangan, itu Newcastle bisa memangkas jarak bukan memangkas, bahkan menyamai poin. Dan kalau udah disamain poin, dari segi efektivitas dan juga agresivitas gol, Newcastle lebih tinggi. Jadi kalau Newcastle bisa menang, Newcastle akan naik ke peringkat 3. Itu sebuah pencapaian luar biasa banget kalau mereka bisa menang. Tapi ini lagi-lagi akan jadi match yang sangat sulit bagi Newcastle, karena United walaupun performanya lagi naik turun, gue rasa ini bisa jadi match yang bisa jadi menentukan momentum United juga. Karena mereka sebisa mungkin harus menjaga stabilitas tim untuk bisa finish di top 4. Walaupun mereka masih ngejar di kompetisi-kompetisi lainnya ya. Di Europa League mereka masih ngejar. Di FA Cup juga mereka secara beruntung masih bisa ngejar. Dan di Liga mereka masih punya track untuk finish di peringkat 3. Sebuah pencapaian luar biasa lah apabila lu ngeliat penampilan mereka musim lalu yang sangat-sangat buruk. Tapi kalau musim ini bisa finish peringkat 3 itu sebuah pencapaian kalau gue bilang. Dan gimana cepatnya Ten Hag bisa merevolusi squad ini, gue rasa harus kita pertimbangkan juga untuk musim-musim ke depannya apabila
United udah merekrut pemain-pemain yang tepat sesuai keinginan Ten Hag. Jadi kalau untuk match United lawan Newcastle ini gue bilang juga akan jadi match yang sangat seru di pekan ini. Karena ini bisa jadi match ulangan juga ya dari Carabao Cup kemarin, gimana kita ngeliat aksi Loris Karius kembali lagi lawan United. Tapi untuk besok kan Newcastle juga nggak akan kehilangan banyak pemain kuncinya ya. Kayaknya pada bisa main semua. Mungkin United ya masih nggak diperkuat oleh Casemiro karena masih akumulasi kartu merah. Dan itu biasanya United kalau nggak ada Casemiro selalu masalahnya sama. Selalu di tengahnya rasanya kayak bolong banget, gampang banget ditembus sama lawan. Dan itu bisa jadi masalah buat United apabila mereka nggak menemukan pengganti yang sepadan, bukan pengganti pemain baru di musim nanti ya. Untuk match nanti apabila pemain yang dipercaya oleh Ten Hag untuk mengisi peran Casemiro ini tapi nggak delivered penampilannya, nggak bisa step up untuk ngisi posisi yang ditinggalkan Casemiro, jelas akan jadi masalah. Karena kalau gue lihat di pertandingan sebelumnya di Carabao Cup, dominasi Casemiro di lini tengah itu sangat-sangat membantu United untuk meraih kemenangan lawan Newcastle. Dan sekarang tanpa dia, gue rasa ini jadi tantangan tersendiri lah bagi United. Dan selanjutnya United juga lawan-lawannya masih ada lawan berat ya, mungkin lawan Chelsea dan juga lawan tim-tim lain itu masih ada. Tapi sisa Chelsea doang mungkin sama Spurs kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya tim yang bisa diatasi semua sama United dan mereka besar peluang bagi mereka untuk finish di peringkat 3 musim ini. Lanjut dari bahasan selanjutnya, di bawah United itu ada Spurs. Spurs ini situasinya gue bilang agak aneh ya. Karena gue baru ngeliat ada pelatih dan ada pemain yang ngekritik abis-abisan ke klubnya gitu. Kalau Conte ngekritik klubnya, ada juga pemain yang waktu itu Richarlison malah ngekritik pelatihnya. Ini cuma terjadi sama Spurs doang gue bilang. Kondisi tim kayak begini itu cuma terjadi sama Spurs. Kenapa gue bilang ini tim sangat-sangat unik makanya. Karena pelatih mereka baru aja dipecat, yaitu Antonio Conte. Yang kayaknya kelihatannya emang pengen dipecat sebenarnya. Emang pengen dipecat gimana dari gelagat-gelagatnya. Gimana dia kalau kita throwback ke musim-musim sebelumnya ketika Conte masih menangani Chelsea, menangani Inter, polanya itu sama. Kritik klub, bikin konflik antara dia dengan pemilik klub dan akhirnya dia ditendang lah dari klub dan itu yang terjadi sama Conte. Dan akhirnya keinginan Conte kesampaian di mana Conte ini udah sumpah serapahnya udah dikeluarin semua lah soal klub ini, dibilang klub yang gak punya nilai historis dan juga ada beberapa pemain yang egois, cuma nggak mikirin klub, cuma mikirin pencapaian pribadi dong itu. Gue nggak tahu pemain siapa yang dimaksud sama Conte, tapi bisa jadi mungkin pemain yang selalu jadi langganan starting line up dia ya, karena line up dia kan yang senior kan juga banyak. Ada Hugo Lloris di sana, ada Eric Dier di sana, habis itu ada Harry Kane. Jadi bisa jadi itu pemain yang dimaksud sama Conte. Tapi kalau dari segi gimana tim ini bisa bounce back itu yang jadi pertanyaan, karena dari sekarang penggantinya pun asistennya Conte sebenarnya, dan selama dipelatih sama asisten, karena musim ini beberapa kali Conte nggak bisa mendampingi klub ya, dimana dia harus digantikan sama asistennya. Sebenarnya kalau asistennya yang lagi mimpin, Spurs bisa beberapa kali menang cukup fine, menangnya lawan tim-tim besar, lawan City bisa menang, abis itu lawan Chelsea. Tapi lagi-lagi biasanya pelatih caretaker gini nggak bisa buat long term kan, nggak banyak lah kasus di mana caretaker bisa sukses, dan itu bisa terjadi juga ke Spurs, di mana mereka harus memantau perkembangan bursa pelatih, karena ternyata bursa pelatih yang available itu banyak banget sebenarnya. Ada yang terbaru ada Nagelsmann, habis itu masih ada nama-nama pelatih seperti Andre Villas-Boas, pelatih Rafael Benitez yang punya banyak pengalaman, terus ada Mauricio Pochettino. Tapi kalau untuk Spurs gue rasa pilihannya udah mengerucut lah, antara lu pilih Nagelsmann atau lu pilih Pochettino. Itu paling realistis kalau gue bilang. Kalau ada nama-nama lain mungkin akan mengejutkan bagi gue, tapi kalau untuk nama paling realistis ya Pochettino atau Nagelsmann. Kenapa? Karena kalau Pochettino dia pelatih yang udah tahu Spurs itu kayak gimana. Dia punya hubungan baik juga sama pemain-pemainnya seperti Harry Kane, Heung-min Son, Hugo Lloris, semuanya kan pernah dilatih juga. Bahkan sampai ke final Liga Champions juga di bawah asuhan Pochettino kan. Jadi Pochettino tahu tantangan apa yang akan dihadapi bersama Spurs. Dia juga tahu resiko apa yang bakal dia terima apabila kembali ke Spurs, karena hubungan dia sama pemilik klub juga nggak bagus-bagus banget sebenarnya Pochettino dengan Daniel Levy. Tapi itu layak dipertimbangkan si Pochettino untuk balik apabila pemain-pemainnya juga bisa percaya lagi ke Pochettino, karena waktu itu juga masalahnya sama ya. Tapi ada satu nama lagi yang menarik juga, yaitu soal Julian Nagelsmann, Juna ya. Si Juna ini juga menarik banget karena baru aja dipecat secara tiba-tiba, yang gua rasa alasannya sangat-sangat
nggak make sense gitu ya, karena dia disalahkan akibat nggak nggak di puncak klasemen, kehilangan 10 poin ya di sejak awal tahun kalau nggak salah. Dan itu alasan yang nggak make sense lah. Ini kehilangan 10 poin bukan salah Nagelsmann seorang, tapi beberapa pemain mereka kan juga cedera. Tapi kalau dari segi boardnya, board management menyalahkan Nagelsmann, dan juga kritikannya juga lucu-lucu kalau kalian tahu juga ya. Dimana Nagelsmann ini dikritik antaranya karena kebiasaan dia datang ini nggak pakai kendaraan pribadi macam mobil atau apa, dia datang pakai skateboard, dan itu jadi perhatian dari board. Ini pelatih agak aneh bahkan dibilangnya sama board. Abis itu dari segi fashion Nagelsmann di pinggir lapangan suka terlalu, bahkan penampilannya sangat-sangat bagus ya kayak model gitu. Dan itu dikritik juga sama board manajemennya Bayern. Dibilang ini bukan penampilan seorang pelatih gitu, di pinggir lapangan lu pakai pakai coat, abis itu pakai seragam-seragam lain yang sebenarnya enggak lah, bukan kayak pelatih-pelatih pada umumnya lah. Dan itu jadi perhatian juga dari board management. Abis itu Nagelsmann juga marah kan, gimana ada jurnalis yang dapat info katanya dari internal Bayern soal taktik dan juga line up yang dipilih, dan itu jadi bumbu-bumbu lah bagi Nagelsmann, bumbu-bumbu konflik antara Nagelsmann dan internal klub. Habis itu yang terakhir ya soal Nagelsmann yang mengkritik secara terbuka ke Sadio Mane, di mana Sadio Mane ini dibilang, nggak cuma Mane doang, Gravenberch kalau nggak salah juga dikritik, di mana dia kecewa sama penampilan mereka berdua, nggak cuma di match tapi juga di latihan, di mana mereka setiap latihan katanya nggak menampilkan performa terbaik mereka, dan juga kerap kali kalah dalam duel. Habis itu nggak sesuai sama profil yang mereka harapkan. Jadi ya itu udah akumulasi kekecewaan. Tapi gue kasihan juga sama cara dipecatnya si Nagelsmann ini. Tapi kalau soal prospek, gue bilang layak untuk dicoba ke Spurs, di mana Spurs bisa jadi tempat eksperimen juga bagi dia. Karena tapi hati-hati juga, resikonya tinggi ya untuk melatih Spurs, karena pelatih-pelatih dengan catatan rekor baik pun soal ngeraih trofi seperti Conte dan Mourinho nggak bisa tuh ngasih trofi ke Spurs. Nah sekarang gimana dia caranya kalau bisa datengin Nagelsmann ini dijadikan proyek jangka panjang. Gue rasa kalau dia mendatangkan Nagelsmann harus ada garansi pelatih ini layak dicoba sampai beberapa tahun. Jadi nggak cuma performanya lagi jelek pecat, performa jelek pecat, nggak kayak gitu. Gue rasa, gue harapin dia dapat garansi stay beberapa tahun, garansi dia bisa memanfaatkan pemain-pemainnya, bisa mendatangkan pemain-pemain yang dia inginkan. Ya Nagelsmann bisa jadi prospek menarik. Usia dia masih muda banget bahkan. Jadi kalau gue bilang kalau Spurs bisa mendatangkan Nagelsmann, mungkin nggak musim ini, buat awal musim depan. Gue rasa itu bisa jadi terobosan baru buat Spurs, dan kita lihat nantinya gimana. Dan akan lebih menguntungkan lagi apabila Spurs gue bilang nggak lolos ke Eropa, dimana Nagelsmann bisa ngerasain dulu gimana kerasnya Liga Inggris. Jadi bisa full time belajar soal persaingan kompetitifnya di Liga Inggris. Jadi kita bisa ngeliat kemampuan terbaik dari Nagelsmann itu bakal kayak gimana. Tapi kalau gue bayangin juga soal Nagelsmann ini gajinya ternyata cukup mahal ya. Cukup mahal dalam artian Spurs juga pasti mikir-mikir lah, karena Spurs kan kita tahu juga pelit sebenarnya. Pelit kepada pelatih, pelit kepada pemain, pelit kepada investasi pemain. Jadi itu jadi tanda tanya lah. Tapi gue harap, besar harapan gue Nagelsmann bisa berlabuh ke Spurs, dan gue pengen ngeliat dia secara reguler di Liga Inggris. Sekian dari bola internasional. Kayaknya sekarang kita harus bahas soal sepak bola nasional, di mana di akhir pekan kemarin Indonesia bertanding melawan timnas Burundi, yang dimana timnas bisa menang secara meyakinkan. Gue bilang di babak pertama itu meyakinkan banget lah, bisa menang dengan skor 3-0 di babak pertama, walaupun di babak kedua akhirnya kebobolan 3-1, dan itu skor yang bertahan sampai 90 menit. Tapi kalau dari segi permainan, gue cukup puas sama penampilan anak-anak Garuda ini. Kenapa gue bilang puas? Karena inilah yang gue harapkan dari timnas kita main dari AFF lalu. Di AFF akhir tahun 2022 kemarin, kita main dominasi, kita main bisa nyiptain peluang, tapi kita nggak bisa bikin gol. Dan itu yang dilakukan oleh timnas lawan Burundi adalah menciptakan peluangnya banyak dan bisa menciptakan gol. Dan juga yang lebih penting lagi, memaksimalkan kesalahan-kesalahan lawan. Dan itu jadi poin penting banget bagi Indonesia apabila mereka bisa ngelakuin itu secara terus-menerus. Dan nggak cuma match kemarin dong, itu kan juga lawan Burundi nggak cuma match kemarin. Dan malam ini pun dia akan main ya. Setelah ini kurang lebih sekitar 40 menit lagi mereka akan bertanding lagi, timnas melawan Burundi. Dan gua harap kita di leg kedua ini, istilahnya di leg kedua ya, kita bisa ngeliat kombinasi yang mungkin kombinasi yang agak berbeda lah, walaupun kemarin kombinasinya udah agak baru ya sebenarnya. Jordi Amat dan Elkan Bagot dicoba secara main bersamaan dari awal, dan ini baru pertama kali, dan gue bilang penampilannya oke, walaupun soal koordinasi lini belakang masih ada tantangan lah, dimana chemistry itu masih harus dibangun, tapi that's fine, baru pertama kali main bareng. Dan gue harap di pertandingan malam ini
bisa dicoba lagi duet Amat sama si Bagot. Tapi untuk selebihnya gue pengen lihat ada beberapa otak-atik lagi ya, karena salah satu kekuatan utama dari squadnya Sinteyong ini adalah bisa fleksibel dalam memainkan taktik, di mana dia bisa menurunkan formasi 4-4-2, bisa juga 3-4-3, bisa juga 3-4-1-2, dan itu sangat-sangat fleksibel. Sangat-sangat fleksibel taktik timnas ini di bawah Sinteyong. Dan jadi unpredictable, lawan jadi nggak bisa tebak apa sih taktik yang bakal lu pakai di pertandingan ini. Dan itu yang gue harapkan di match timnas lawan Burundi ini sebagai persiapan untuk turnamen-turnamen besar setelah ini ya. Nah, berbicara soal turnamen besar, ini juga ada update baru soal Piala Dunia U20 yang drawingnya udah resmi ditunda ya. Tapi yang gue kecewa adalah jelas yang beredar di media kan soal Israel terus ya. Tapi gue ngeliat ada sesuatu yang lebih besar daripada soal Israelnya, yaitu soal keberpihakan media gitu. Keberpihakan media ini arahnya mau kemana sih? Gue bilang, di mana media ini hanya mengutip, bahkan akhirnya media luar, jurnalis-jurnalis luar juga ngutip media sini, yang mana media sini belum tentu A1 infonya, gue lihat itu. Bahkan udah ada beberapa yang udah ke-up ke media juga ya, di mana informasi tersebut dibilang mendahului FIFA karena FIFA sendiri belum ngasih keputusan loh soal kenapa ditundanya, apa cuma gara-gara drawingnya ditunda digeser ke tempat lain, tapi kenapa kita udah bisa berasumsi kalau ini gara-gara Israel dan sebagainya. Itu yang jadi pertanyaan serius. Tapi ya kalau soal itu, gue rasa kita nggak punya kapasitas itulah untuk bahas soal institusi dan sebagainya, konstitusi dan sebagainya. Tapi ya gue harap ada jalan tengah yang bisa diambil, dan Piala Dunia tetap bisa dijalankan di Indonesia ini, karena persiapannya udah begitu panjang juga kan. Gue akan sangat kecewa apabila timnas Indonesia gagal bertanding di Piala Dunia U20 ini, karena at least impian yang selalu kita nantikan adalah timnas bisa main di Piala Dunia. Ya walaupun bukan Piala Dunia yang levelnya senior, tapi setidaknya di level junior dulu lah. Karena ini bisa jadi awalan yang bagus banget bagi timnas-timnas junior kita, bisa jadi pengalaman baru bagi mereka bisa bertanding lawan tim-tim terbaik di dunia, dan apabila mereka bisa keluar jadi juara, kita juga kok yang seneng kan. Kita semua kok yang seneng, kita semua yang bakal berselebrasi bersama timnas kita bisa meraih hasil yang maksimal di Piala Dunia U20. Walaupun ekspektasi gue nggak jadi juara ya, at least mereka bisa bersaing aja gue udah seneng. Tapi kalau mereka, ini kan ada kesempatan mumpung jadi tuan rumah, akhirnya bisa ikutan Piala Dunia ini lewat jalur tuan rumah, ya jangan renggut mimpi mereka untuk bertanding di Piala Dunia mereka lah. Karena ini bisa jadi kesempatan emas yang belum tentu terulang lagi. Belum tentu terulang lagi kita dipercaya untuk jadi penyelenggara event-event internasional dalam konteks olahraga. Tapi selebihnya gue hanya bisa membahas seperti itu doang, karena mungkin ada masalah yang lebih besar yang gue mungkin agak takut juga kalau ngomongin, karena takutnya salah-salah kata atau apa bisa berakibat berat lah buat timnas kita dan juga buat penyelenggaraan timnas Piala Dunia U20 ini. Tapi gue lihat semoga semuanya berjalan lancar. Lagi-lagi pesan gue, jangan begitu aja percaya sama informasi yang kita baca di media, karena untuk saat ini yang bisa kita percaya jelas hanya FIFA karena PSSI pun sebenarnya udah ngeluarin statement, tapi itu juga sebenarnya statementnya agak menarik ya, karena itu dia mengutip kekhawatiran netizen, bukan keputusan yang udah final. Jadi ini yang agak mengganggu juga sebenarnya, di mana media menerima itu secara bulat-bulat, akhirnya di-up ke berita, dan juga masyarakat menerimanya, mengasumsikannya ke hal yang lain. Sedangkan FIFA sama sekali belum membuat keputusan yang konkret lah soal kenapa sih drawing ini ditunda, dan gimana kelanjutan soal timnas kita. Apakah Indonesia bisa menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 apa enggak. Jadi layak untuk dinantikan, dan nggak kerasa udah hampir 1 jam gue nemenin kalian di julitin sepak bola ini, atau kita bisa bilang jebol ya untuk nama programnya. Jadi nggak kerasa udah 1 jam gue udah nemenin kalian, dan nggak kerasa juga beberapa menit lagi kita akan menantikan pertandingan Indonesia lawan Burundi. Jadi gue harap semua yang gue omongin hari ini, timnas kita bisa delivered lah sesuai yang gue harapkan. Jadi makasih buat 1 jamnya buat kawan-kawan Sobat Langit Musik udah nemenin gue. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.